Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada video pembelajaran kita yang ketiga ya, di bab pertama materi senyawa hidrokarbon. Insya Allah pada materi kali ini kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon yaitu alkuna. Kita lihat, kita lanjut ya. Oke, alkuna adalah ini deret hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 3 antara atom C1 dengan atom C yang lainnya. Jadi di sini ada ikatan rangkap 3-nya. Kalau di alkena rangkapnya 2. Kalau alkana tunggal ya. Kalau alkuna itu rangkap 3 ya. Nah, alkuna itu termasuk senyawa yang tidak jenuh. Oke. Nah, rumus umumnya alkuna adalah CnH2n-2. Oke ya. Jadi kalau alkana, Ibu ingatkan lagi, kalau alkana itu CnH2n plus 2, kalau alkena CnH2n, maka alkuna CnH2n-2. Ini ada rumus di tabel ini, ada rumus molekul dengan nama-nama alkuna ya. Caranya sama untuk menentukan jumlah H-nya ini, maksudnya untuk menentukan rumus molekulnya kita masukin ke dalam rumus umumnya ya. Kalau C-nya 2 berarti ini N-nya 2 ya, N-nya 2. Kalau N-nya 2 maksudnya jadi C2H, 2 kali 2 4 dikurang 2 ya, jadi C2H2, namanya adalah etuna. C3H4, nah ini artinya N-nya 3. Nah, kalau N-nya 3 berarti 2 kali 3 6 dikurang 2 4, jadi C3H4. C4H6, N-nya 4 nih ya, ini N-nya 4 berarti C4. 2 kali 4 8 kurang 2 6, jadilah C4H6. Kalau misalnya C8, N-nya 8 maksudnya, N-nya 8 nih ya, C8. Di sini 2 kali 8 16 dikurang 2 14, jadilah C2H14. Oke, gitu ya caranya. Jadi nanti yang dihafal adalah jumlah C-nya aja ya. Karena nanti kalau jumlah C itu sama seperti di alkana, alkena dan alkuna. Kalau kita ngapalin langsung sama belakangnya takutnya terlalu banyak ya. Tinggal dilihat nanti senyawa ini sesuainya dengan rumus yang mana, apakah alkuna, alkena atau alkuna, dengan kita terlebih dahulu memahami atau menghafal rumus-rumus umum dari alkana yang CnH2n plus 2, alkena CnH2n, dan alkuna CnH2n-2. Oke, sama ya, namanya etuna, propuna, butuna, pentuna, heksuna, heptuna, oktuna, nonuna, dan dekuna. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke penamaan alkuna. Jadi tata nama alkuna itu sama seperti alkena ya. Alkena itu rangkap 2, kalau alkuna rangkap 3. Langkah-langkahnya juga sama. Nanti kita langsung praktek aja di contoh soal ya. Oke, jadi yang pertama untuk penamaan alkuna adalah kita tentukan dulu rantai terpanjang. Nah, rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 3 sebagai rantai induknya. Oke, yang kedua kita tentukan cabang atau alkil. Yang ketiga kita lakukan penomoran. Nah, penomoran selalu dimulai dari salah satu ujung ya, ujung rantai induk ya. Nah, dengan syarat si gugus rangkapnya itu kalau di alkuna rangkap 3 ya, itu harus mendapat nomor terkecil. Kalau rangkapnya sudah dapat nomor terkecil, baru kita lihat alkilnya ya, si alkilnya juga mendapat nomor terkecil. Nah, kemudian yang keempat baru kita beri nama ya. Penamaannya itu dengan aturan kita tulis dulu nomor cabangnya, kemudian kita tulis nama cabangnya sesuai dengan urutan abjad ya. Jadi metil, etil, yang mana duluan tuh, butil. Oke, dilanjutkan dengan nomor gugus rangkap, kemudian nama rantai induk dan akhiran una. Kita lanjut masuk ke contoh ya. Ini ada beberapa contoh ya. Yang pertama ini. Oke. Ini pertama. C-nya sama seperti tadi, kalau kita ingin memberi nama, kita tentukan dulu rantai paling panjang. Karena ini rantai lurus ya, nggak ada cabangnya ya, ini mudah ya insya Allah. Jadi langsung aja, ini paling panjang 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nggak ada cabang, kita lihat penomorannya dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan. Di contoh yang pertama ini C, kemudian ada rangkap nih, berarti si
penomorannya, maksud saya penomorannya itu kita mulai dari sebelah kiri. Kalau dari kanan kan 1, 2, 3, 4 ya, C-nya di ikatan rangkapnya di C nomor 4 ya, maka itu salah. Jadi harus dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, karena nggak ada cabang ya udah nggak usah ditulis nomor cabang, nama cabang nggak usah, langsung ke nomor gugusnya. Di sini terletak di C nomor 1, maka 1, kemudian 5 itu pen, akhirnya una. Contoh kedua juga sama, ini nggak ada cabang, rantainya lurus. Dari sebelah kiri 1, 2 ada rangkapnya di nomor 2, kalau dari kanan 1, 2, 3. Maka kita pilih dari kiri 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, itu 2, 3, 4, 5. Jadi namanya juga langsung nggak ada nomor cabang, nggak ada nama cabang, langsung ke ikatan rangkapnya nomor 2, kemudian C-nya kan ada 5, pen, tuna. Nah yang ini rantai paling panjangnya kita tentukan dulu, ini paling panjang ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ke lurus 4, belok ke bawah juga 4, sama. Penomoran, berarti yang ini adalah alkil. Penomoran dari kiri apa dari kanan nih? Kalau dari kiri 1, ikatan rangkapnya di C nomor 1 nih. Kalau dari kanan 1, 2, 3 ya, ikatan rangkapnya di C nomor 3. Berarti kita pilih yang penomorannya dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Oke. Karena ada cabang, maka kita tulis dulu nih nomor cabangnya. Nomor cabang nomor 3 ya. Jadi 3, kemudian ini C-nya 1, berarti namanya metil. 3 metil, ikatan rangkapnya di C nomor 1, maka 1, kemudian rantai induknya ada 4, butuna. Oke, kemudian ini sama ya. Ini 5 ya, sama kayak tadi. Kita coba nih, udah ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Penomoran dari sebelah kiri karena ikatan rangkapnya terletak di C nomor 2 ya, ini sebagai alkil ya. Jadi 4 metil nih, ini 1 namanya metil, 2 pentuna. Nah kalau sebentar, ini ada yang kecoret, kita hapus dulu. Kita masuk ke contoh yang berikutnya ini. Ini rantainya panjang banget nih ya, kita coba nanti. Nih 1, 2, kita pilih dulu rantai terpanjang nih, 1, 2, 3, 4, terus 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sama 7 ya, 7 kesini juga 7. Berarti kita ambil lurus aja ya supaya gampang. Ini rantai induk. Kemudian berarti yang sisanya adalah sebagai alkil. Ini juga alkil. Nah ini juga alkil. Oke. Nah sudah menentukan rantai induk dan alkil, kita lanjut ke penomoran. Penomorannya dari sebelah kiri. Kenapa? Karena ikatan rangkapnya yang terkecil dari kiri ya. Jadi 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, kita namain sekarang. Tadi penamaannya aturannya dimulai dari nomor cabang. Ini 1 berarti metil ya. Metil. Nah, kemudian yang ini ada C-nya ada 3. Kalau C3 berarti namanya adalah propil. Ini penamaan cabangnya ini sudah kita bahas di materi yang paling pertama, yaitu materi alkana ya. Ini juga metil juga. Oke, M dan P. Duluan siapa M dan P? Nah, duluan M ya. Karena duluan M maka M dulu ditulis. Nah, metilnya ada 2 maksudnya. Ada 2 di C nomor 3. Ya, jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Berarti 3,3. Ini kita nulisnya 3,3, artinya ada cabang metil di C nomor 3 dan C nomor 3 ya. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Kemudian karena metilnya ada 2, pakai imbuhan di. Jadi 3,3 di metil. Nah, lanjut ke cabang berikutnya, itu propil ya. Di C nomor 4, maka 4 propil. Ini adalah nomor ikatan rangkapnya.
1 heptuna. Oke ya. Yang ini penomorannya ini mah mudah ya insya Allah ya. Ini rantai induknya paling panjang nih, lurus. Kemudian berarti yang lainnya ini alkil, alkil, alkil. Penomoran dari sebelah kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 nih. Oke. Ini semuanya alkilnya atau cabangnya semuanya C-nya 1, 1, 1 berarti metil, metil, metil ya. Metilnya ada 3. Nah, kalau 3 berarti nanti pakai imbuhan ini tri ya. Oke, kita tulis ya nomor cabang di nomor 2, nomor 5 dan nomor 6. Jadi 2, 5, 6 trimetil. Ya, nomor ikatan rangkapnya ini ada di C nomor 3. Kemudian rantai induknya ada 10 oktuna. Oke, untuk alkuna saya pikir juga sampai sini aja ya pertemuan untuk pembahasan materi alkunanya. Nanti kita bahas lagi di pertemuan lain kali ya. Kita tutup ya pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan tadi yang disampaikan juga bisa bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.